Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 28 April 2025. Kita menghitung hari ya, Bapak Ibu. April selesai, masuk bulan Mei. Eh, ya kita lihatlah apakah akan ada sell on May and go away, Bapak Ibu. Oke, jadi IHSG hari ini masih ada alertnya, Bapak Ibu. Umumnya sentimen yang sekarang adalah didominasi oleh sentimen earning atau laporan keuangan atau dividennya, Bapak Ibu. Banyak surprise yang membuat harga bergerak positif itu ya. Lagi pula sepertinya diberi kesempatan di mana ketegangan di Amerika, Donald Trump slow down. Jadi dia sekarang kalau saya melihat dia karena sama Cina ini dia slow down dulu, dia kutipin dulu nih yang kecil-kecil nih, nego sama Jepang, nego sama Vietnam, nanti nego sama Indonesia sambil mungkin jempol Indonesia diinjak gitu ya, mulai utak-atik kris, mulai utak-atik macam-macam lah. Jadi selesaikan dulu yang kecil-kecil, nanti siap-siap serang lagi Cina gitu. Jadi memang strateginya mantap ya dia. Jadi musuh semua ditembakin, frontal tembakin dulu, yang mana mau nego hadapin dulu, nanti kalau udah selesai baru musuh utamanya diserbu. Ya, kita nikmati dulu lah Bapak Ibu apa yang ada, kita makan dulu apa yang ada. Harga emas juga mulai mereda ya Bapak Ibu, tapi di Antam juga masih tetap net buy. Asingnya hari ini indeks kita melemah. Kalau kita lihat regional, mix ya, campur aduk karena memang laporan keuangan di sentimen. Amerika juga sentimennya masih dengan earning ya, laporan keuangan atau dividen, gitu maksudnya. Hari ini ada PTRO dan Toba, mari kita lihat Bapak Ibu analisanya. Ini trading snapshot Bapak Ibu, dia langsung naik positif sepanjang hari, tapi di mau penutupan di session 2 mulai ada supply masuk, ya dijaga tetap naik ya. Total value-nya ISG naik 0,66, total value-nya atau turnover-nya adalah 10 triliun, rata-rata saja, asingnya masih jual sedikit, mulai masuk, ya saya mulai kerasa ya, BBRI dia masuk 275, saya kebetulan pegangnya BBRI dan BBCA sedikit, karena dapatnya BBCA ekstrim, pas ekstrim itu tidak lama-lama dia, begitu ekstrim mungkin orang lain juga ikutan borong, saya nggak dapat banyak, sedikit sajalah. Oke, ada Antam masih net buy asingnya. Lalu kita lihat net sell di mana? Ada di Bank Mandiri tapi tidak signifikan karena di bawah 100 miliar. Oke, sektor penopangnya adalah energi, financial, dan cyclical. Alatnya PTRO, Toba, dua-duanya adalah satu energi Bapak Ibu. Dia ini terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu, tadi pagi saya komentar tadi kan ada alert ya. Ada alert itu jam 10. Nah, jadi waktu itu PTRO belum naik tinggi tuh. Belum. Jadi belum naik tinggi. Tak lama kemudian baru dia naik tinggi. Aku bilang, wah ini dapat PTRO dari alert kalau langsung hajar. Dapat pula. Saya kebetulan nggak pegang ya. Saya nggak pegang PTRO. Karena PTRO ini kalau salah, ini ya grupnya Parjoko Banges tuh ya, lupa saya. Atau siapa ini? Saya nggak tahu juga. Dia mau dividen Bapak Ibu ya. Jadi sentimen mau dividen, ada pengumuman dividen, saham naik, besok turun lagi. Yang ini ada corporate action, saham naik, turun lagi. Sambil menunggu bulan Mei lah. Nanti kalau bulan Mei, kalau ada sell on May and go away, sentimennya selesai, dividen, tinggal berharap sentimen dari Amerika gitu. Baru kita antisipasi penutupan gap. Oke ya Bapak Ibu, alert ini terkirim melalui Telegram bot. Backgroundnya adalah machine learning. Dia tidak tahu apa yang belum masuk datanya. Tapi begitu datanya masuk, dia akan coba memproses dengan cepat. Baru kalau ada pattern-pattern tertentu, dia akan mengeluarkan. Inputnya cuma dua saja, volume dan price. Tidak aneh-aneh ini. Lalu Bapak Ibu bisa cari itu algoritma namanya deep learning ya. Deep learning. Saya pakai table key ya. Dia algoritmanya pakai table key. Resource-nya sangat besar sekali ya, butuh GPU. Bisa carilah sendiri.
Nah, ini Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video, Telegram channelnya juga ada di deskripsi video. Tadi pagi karena banyak yang bertanya, Pak Roy sering katakan ada diskusi-diskusi di Telegram channel yang mana? Maka tadi pagi saya tunjukkan di Telegram channelnya kalau mau diskusi ada di situ. Nah, kebetulan hari ini nggak ada yang diskusi, ya gitu. Jadi di grup alumni workshop juga tidak ada diskusi hari ini, jadi wajar saja. Oke, mungkin lagi sibuk ngatur portofolio yang hijau-hijau semua ya, lagi hijau semua, lagi naik. Oke, atau ada yang hijau kesempatan exit. Ya, itu ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, sosial media di follow juga. Saya bacakan dulu disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Yang saya lakukan adalah memberikan contoh melakukan ya step by step bagaimana sih cara melakukan analisa saham menggunakan Telegram bot ini. Jadi Bapak Ibu sambil mendengarkan nanti sambil lakukan juga. Karena prinsipnya kalau saya dari dulu belajar menganalisa saham itu adalah practice make perfect. Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Jadi harus practice terus, analisa terus dilatih. Practice make perfect. Oke. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, waktu kita di market berbeda, kapital kita berbeda, mungkin posisi nyangkut sama posisi full cash itu berbeda, psikologi trading berbeda ya Bapak Ibu. Maka jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion ya. Jangan percaya dengan siapapun. Siapapun ya, siapapun, jangan percaya. Ya, tapi percaya dengan analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari siapapun, combine, digabung-gabung, akhirnya nanti akan jadi style Bapak Ibu sendiri. Yang penting nanti Bapak Ibu cari yang cocok dengan Bapak Ibu ya stylenya. Saya kebetulan sudah dalam 19 tahun waktu saya di market ini, 15 tahun lah saya sudah pakai volume price analysis, 15 tahun ya. Jadi awal-awalnya dulu saya cari sana, cari sini, golden cross, cari inilah, dulu langganan juga, macam-macam. Cocoknya dengan namanya volume price analysis ya. Jadi simple, price discount averaging volume value. Udah 15 tahun saya pakai ini dan saya termasuk Wyckoff-nya ya. Termasuk Wyckoff. Jadi dulu ada macam-macam metode, orang bikin namanya aneh-aneh, saya lihat cari aja lah. Yang paling simple tuh apa sih? Ya volume price analysis. Menurut saya, tapi ada juga yang menurutnya paling simple adalah cari saham-saham yang open sama dengan low. Itu masing-masing lah, yang penting profit. Oke? Ya, jadi Tayor ya, Joramari saya ikut tanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management dalam trading itu selalu saya ingatkan. Link deskripsi link Telegram botnya Bapak Ibu bisa scan pakai QR ini. Tapi QR ini ya, QR link internet bukan QR e-money ya, bukan QR perbankan. Oke. Informasi workshop Bapak Ibu untuk trading as a business, untuk online workshopnya batch 3839 di bulan Mei. Untuk yang batch 38 alhamdulillah sudah full ya. Kita akan jalan. Masih ada yang beberapa minta kemarin minta, Pak masih bisa nggak? Saya bisanya ini masih bisa. Tapi kalau dia saya sudah kasih formulirnya, kalau nggak diisi ya yang kita akan jalan dengan apa adanya. Untuk batch 39 Bapak Ibu masih ada 2 ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa jalan juga. Ini kayaknya sudah udah update belum ya? Nanti saya cek ini. Harusnya sudah konfirmasi banyak. Oke, nanti silakan Bapak Ibu bagi yang masih berminat, untuk belajar trading as a business bisa ikut batch 39 juga, 38 kalau memang waktu tidak bisa 38, tapi saya sarankan ikut batch 39. Oke, ini levelnya adalah basic to intermediate. Jadi kita akan belajar bagaimana trading itu sebagai bisnis. Kita akan bikin trading plan dan sebagainya lah. Ini untuk basicnya penting sekali. Nah, untuk nanti level advance ya, kita akan lanjut nanti di batch 16, 17 volume price analysis dan wake up bagi yang berminat belajar volume price analysis. Saya akan sharing pengalaman saya 15 tahun menggunakan metode ini di Indonesia. Saya bukan penemunya, tapi ya karena itu saja yang saya pelajari, akhirnya bisalah di-sharing untuk Bapak Ibu. Tidak perlu pula 15 tahun juga pelajar ini ya. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih hebat dari saya.
Jadi kita akan konsepnya how to trade Indonesian stock market logically, ya kalimatnya logically. Cuman kalau Bapak Ibu pengen ikut workshop ini, wajib ikut trading basic dan intermediate-nya. Oke? Mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, ada di deskripsi video. Nanti di sini yang jelas bot ya, ini seperti inilah tulisannya. Yang pasti biar tidak salah Bapak Ibu aksesnya lewat deskripsi video saja, ada di situ linknya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia supaya tidak salah dengan bot Telegram yang lainnya. Di sini Bapak Ibu kalau ketemu namanya volume price analysis, volume price udah benar itu ya. Di sini kalau ada star rotation, insya Allah sudah benar itu. Dan jangan lupa juga nonton tutorialnya ya. Di sini kita ada tutorial Bapak Ibu, ada macam-macam ya. Di sini ada untuk volume price analysis, ada VPA, ada speedometer ya. Lalu correlation map, volatility map, terus PVP, PWS, itulah rotasi saham. Jadi Bapak Ibu pelajari dulu ya, ada tutorial di sana, ditonton dulu, itu ilmu ya Bapak Ibu. Jadi manfaatin ilmu yang sudah di-sharing di channel ini. Baik, kita akan lakukan after market close. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan screening dan cek alert, ada cek saham yang bagus atau tidak. Itu tahap pertama. Nanti baru kita bot chartnya kita akses, baru kita analisa. Alertnya tidak semua alert kita beli ya Bapak Ibu, tapi biasanya semua alert saya analisa. Misalnya ada 10 alert, itu paling 2 atau 3 saham yang mungkin bisa masuk ke dalam list untuk buy. Baru dari itu saya buat trading plan-nya. Dari trading plan mungkin ada yang risk reward ratio tidak masuk, mungkin tinggal 1 gitu ya. Jadi itu saya masukin, besoknya tunggu lagi. Tapi umumnya saya analisa semuanya, paling enggak analisa singkat. Dan itu saya ulang-ulang bertahun-tahun. Oke? Nah, sekarang langkah pertama kita cek alertnya. Nah, sambil saya ketikkan, Bapak Ibu ketik juga. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Petero sama Toba ya, ada 2 saja. Ini Petero menarik dia jam 10 tepat. Jadi ada yang bertanya, Pak kok jam 10 tepat bisa? Bukan sengaja jam 10. Maksud saya dia alertnya baru hidup jam 10. Terus kalau 1 jam pertama itu juga menjadi input ya. Jadi dia butuh data pola-pola 1 jam pertama itu, setelah 1 jam itu biasanya sudah stabil. Kita cek berikutnya dengan Rekom. Rekom ini dia quantitative trading Bapak Ibu. Yang kita cari adalah saham yang keluar di alert robot big data analysis, yang keluar di Rekom ya, sistem screening, sistem trading, yang keluar di ledakan volume, yang keluar di kalau bisa dia habis panik terbitlah hope ya gitu. Itu yang kita cari karena dia tidak saling bertentangan. Nah, istilahnya confluent. Baik, kita lihat Rekom ya, end of day tanggal 28, BBYB BTPS bullish sign. Saya tidak jadi jualan. Saya menduga dia akan seperti BBTN. Maka kemarin ada yang teman-teman yang jualan, ya nggak apa-apa, yang penting dapat profit. Saya belum jualan BTPS karena saya tahu dia mainnya di weekly. Oke. Nanti biarkan saja, nanti sampai kena target dimensionnya baru dijual. Inet naik lagi, ini Inet ini saya nggak berani ya Bapak Ibu. Kalau berani memang alertnya sudah bertubi-tubi. Jakfa harusnya bagus. SMA sama Sido sign of weakness ya. Raja ada Raja kayaknya sudah pernah alert kemana. PTRO keluar lagi di sini. Dia keluar di alert, keluar di ini yang namanya confluent. Dia keluar di sini, keluar di PTRO BDT, keluar ini candle pattern dia nggak ada ya. Keluar di Rocket Jet, keluar di PWS, jadi keluar di mana-mana. Berarti udah confluent. Terus dia Arto break up, Auto BBTN break up lagi ya. BTPS, PTRO break up. PTRO ini bisa the best time for buying ya. Nanti kalau kita ada waktu kita bikin tutorialnya. Sampai saya belum bisa menjanjikan karena saya kalau hari biasa begini sibuk juga membuat trading plan untuk saya sendiri. Jadi ya memang begitu resikonya Bapak Ibu. Ada orang yang sibuk bikin analisa tapi dia nggak trading ya. Dia muncul di TV, muncul di mana tapi dia nggak trading. Kalau saya masalahnya masih trading, itu masih masalah bagi saya untuk buat jadi influencer itu
nggak bisa gitu, nggak bisa konsisten. Karena saya pengennya konsisten cari duit dari pasar saham gitu. Toba ada di sini ya, jadi dua-duanya bagus, tapi kita akan lihat PTRO. Lalu kita lihat apa lagi? Ledakan volume ya, SCR Vboom. Ini adalah salah satu yang favorit bagi saya. Prinsipnya kalau ada satu saham yang volumenya meledak dari mazhab trading volume price analysis, pasti ada sesuatu. Pasti. Kita cek. Ada Arko, ada Dimas, ada PTRO. Pasti ada sesuatu dengan PTRO, pasti ada sesuatu dengan Dimas, pasti ada sesuatu dengan Arko. Volumenya meledak soalnya. Nanti kalau ada waktu kita buat ya analisanya. Sekarang kita bahas, kayaknya bahas PTRO. Kenapa? PTRO keluar alertnya. PTRO ledakan volume. PTRO keluar di volume price. PTRO keluar di BDT. PTRO keluar di Rocket Jet. PTRO keluar di PWS. PTRO juga breakout upper downtrend. PTRO juga ledakan volume. Jadi kita analisa, ya analisa. Baru buat trading plan-nya. Nah, Pak ini sudah ketinggalan. Ya buat dulu trading plan-nya. Ketika nggak tahu ketinggalan atau enggak. Yang pasti tadi kalau mau masuk hajar langsung di jam 10 juga bisa juga. Tapi kan tiap orang punya style yang beda-beda. Saya tidak bisa beli kalau tidak ada plannya gitu. Itu masalah diri saya. Saya harus ada trading plan, risk harus kecil, profit harus besar. Kalau saya itu gitu. Oke, setelah itu kita lihat SCR ekstrim. Cari saham-saham yang sudah ekstrim. Ekstrim. BBTN ekstrim, hati-hati. BBYB juga ekstrim. BTPN dia ekstrim. Banyak-banyak yang profit taking. Tapi menariknya PTRO tidak dong. Masih ada harapan di PTRO. Oke. Kita cek dengan SCR Panic. Apakah PTRO akan menjadi habis panik terbitlah hope? Ya, PTRO masih di zona panik, maka seperti posting saya tadi, ya PTRO ini kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Mudah-mudahan kita masih bisa ya. Mudah-mudahan dia memberikan kesempatan. Nanti kita analisa. Lalu kita lihat SCR Hope, saham-saham yang berada di zona Hope. Oke, Hope. Ini ada Adaro, Akra, Bemter, Breeze, BRMS, BSD, Inco. Ya, ini udah banyak PGO. Berada di Hope. Toba sudah di Hope. Dia sahamnya sudah naik. Sekarang kita lihat SCR Top FF. Foreign flow. Jadi tadi sudah kita singgung sedikit BBRI sama BBCA yang net buy, sementara net sell-nya di bawah 100 miliar tidak signifikan. Kita bandingkan dengan SCR Top kaki. Apa yang terjadi dengan BBRI dengan ini? BBRI hajar kanan, alhamdulillah ya. Sebenarnya saya berdoa supaya BBRI turun ke 2.500. Ini selalu saya bilang. Semoga. Tapi ya Tuhan belum kasih. Saya di bawah 3.000 beli terus 3.000 ya nggak sampai 2.500 hajar terus. Sekarang udah berapa ya? Terus saja hajar. BBCA minta turun lebih dalam, tidak dikasih, cuma dapat sedikit. Tapi nggak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Oke, kita lihat sekarang. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya BBRI dia dihajar net buy asing dan hajar kanan berarti orang greedy ya. Greedy di BBRI, demand-nya sudah mulai masuk kelihatannya karena dia topnya. BBNI sama Bank Mandiri hajar kiri. Kita cek apalagi SCR Pback. Sample back ada nggak? PNBN sama PSAB. Aduh ini harusnya saya buat tutorialnya nih. PSAB dia turun, ini ada perlawanan, dia pullback, dia nih Bapak Ibu, dia turun berhari-hari. Oh ya, masih satu ya. Pullback ini dia bentuk low high low high. Kalau PNBN gimana pullbacknya? PPA PNBN ini jadi saham yang kalau sudah naik tinggi dia harus pullback. Oh ya, kita harus lihat dulu dia low high low high pullback dia ini siap naik ke atas. Stop lossnya risknya kecil nih kalau pasang di sini. Ya kan? Kalau naik ke atas kita jaga satu atas, satu bawah. Jadi kalau break ke atas, risknya lumayan, ya stop loss ke bawah, ya risknya kecil aja. Karena dia pullback, volume hilang gitu loh. Jadi kalau dia turun, ini volume hilang dan sekarang udah ada perlawanan.
Tapi sayangnya waktunya ya ini. Nanti kalau di kelas next time ada waktu, kalau weekend ada pullback bisa saya buatin. Lalu kita cek habis itu, yaudah itu aja dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang under value bisa cek sendiri. Mari kita bahas composite dulu. Composite dengan Speedo. Composite ya. Kita lihat bagaimana speedometer untuk IHSG composite. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply ya. Ini masih April, masih banyak sentimen, ternyata sentimen positif dari earning. Apakah nanti bulan Mei setelah sentimen earning ini selesai, kita akan masuk di sell on May and go away dan nutup gap, kita nanti tunggu saja. Saya dulu tesis S2 saya di SBM ITB, ujinya itu sell on May and go away ya, siklus saham. Oke, sekarang kita cek dengan STAR C0. Kita lihat bagaimanakah sektoral terhadap pergerakan komposit. Kita lihat edik basic mulai penguatannya mulai tidak sekuat sebelumnya ya, jadi dia mulai tegak ke atas momentum yang bergerak. Kenaikan tuh 0,66. Kita lihat ada energi juga bergerak. Non cyclical. Ini perhatikan nih, dalam senyap dia bergerak menguat, kesehatan juga. Cyclical juga ada bergerak. Trans juga, infra juga. Tapi industri melemah ya. Terus warna merah ini apa? Ya itu ya, warna merah tuh bintangnya. Finance melemah. Ini yang non cyclical ini menguat ya Bapak Ibu. Properti menguat dalam senyap. Ini properti ini dalam senyap dia menguat nih. Nggak tahu ada yang break atau enggak. Oke. Kita lanjut dengan VPA. Ini mau ujung-ujung bulanan, kita cek lah VPA composite. Bulan April selalu harus monitor ya Bapak Ibu. Di bulan April candlenya masif, tapi masih tanggal 28 sebentar lagi. Sayangnya volumenya ya, ini sayang volumenya. Tapi kita tunggulah. Apakah dalam beberapa hari ini sampai nanti akhir April dia bisa lebih tinggi. Kalau enggak, hati-hati ya dari volume price analysis. Kalau candlenya sebesar ini bulanan, tapi volumenya kecil, Bapak Ibu bisa tonton tutorial apakah itu valid atau anomali. Kalau anomali patut curiga. Ya, jadi jangan euforia. Makanya ada ilmunya juga ya. Jadi ini patut dicurigai ya Bapak Ibu ini. Oke, kita lihat VPI weekly composite. Lihat weekly-nya hari Senin, tentu volumenya tidak valid ya Bapak Ibu. Volumenya tidak valid, dia mengatakan tidak ada demand, dia naik. Volume weekly-nya kecil, ya wajar. Oke, cucuk atas sedikit, kita belum bisa lihat analisa weekly-nya. Kita lihat PPA composite. Kita lihat daily. Daily dia ada istilah namanya crawling. Jadi ini kalau Bapak Ibu sudah ikutin video saya ini mungkin sejak tahun 2019, ada istilahnya crawling ya. Crawling. Dia akan merayap di batasan ini untuk kemudian jatuh ya. Dia main di atas upper downtian. Ya, dia mainnya di atas upper downtian, crawling lah, merangkak di atas itu. Baru tiba-tiba dia jatuh. Oke, itu satu ciri-cirinya. Kita lihat saja sinyal hari ini. Hari ini volumenya sinyalnya demo indicate strength. Volumenya di atas rata tapi spreadnya very low ya. Kalau ada volume besar tapi candlenya kecil, Bapak Ibu juga bisa itu pelajari volume price analysis, kira-kira anomali atau tidak. Ada effort yang besar tapi hasil usahanya kok nggak bergerak gitu. Asal dia mau naik ada yang tahan, ada mau naik ada yang tahan. Jadi candlenya nggak bergerak, itu bisa jadi indikasi ya. Jadi volume price analysis itu kita lihat price discount everything ya, lalu volume validate. Simple sekali ya, simple sekali. Kita nggak perlu lihat posisi Jupiter, Saturnus dengan harga saham tuh nggak perlu. Kita lihat aja price, discount everything, volume validate. Udah selesai sudah. Jadi itu dia. Untuk daily kita lihat ada anomali antara volume dan price, di mana volume mulai di atas rata-rata tapi price-nya tidak ini ada gap ya? Aduh, ada gap atau enggak ya? Kita lihat.
Tapi kita cek dulu VBP lah. VBP, salah lagi. VBP composite. Kita lihat. Apakah ada dimension supply zone di atas? Oh, masih jauh ya. Ya. Jadi hati-hati. Ini sepertinya ada gap. Nanti kita cek. Dia cucuk atas sedikit. Nah, ini candle ini apa namanya, shooting star atau apa namanya, saya lupa juga kalau di price actionnya, tapi ini indikasi-indikasi yang tidak menyenangkan karena di sini ada supply ya, masih ada supply di atas sedikit nih. Jadi mungkin dia masih bisa naik, tapi dia kena ini nih, ini ya, ini supply-nya, bisa aja cucuk-cucuk atas, tapi deretannya kan supply semua di atas. Lalu di sini ada gap, di sini ada gap. Ya, saya tidak mendoakan ambruknya, ngomong secara terbuka ambruknya IHSG ya, karena tidak semua orang mentalnya siap, atau tidak semua orang posisinya full cash sudah profit taking. Tapi kalaupun turun, faktanya seperti itu, kita harus siap dengan plan-nya. Karena kenyataan itu pahit ya di pasar saham itu, karena kita denial terhadap, oh ini sudah ada gap, tapi kita masih belum siap. Oke, kita cek dulu PWS-nya, PWS composite, kita lihat hari ini ada gap enggak. Kalau untuk candle terakhir kita ada gap, ya ada gap. Trend memang sudah up, tapi ada gap ya Bapak Ibu. Berhati-hati karena dia ada gap, kedetek di situ. Kita lihat foreign flow, PIV composite. Tadi kita tahu masih net sell dia, kita cek, ya masih net sell. Jadi banyak yang belum terpenuhi untuk menyatakan bahwa IHSG sudah bottoming. Pertama, ya tentu asingnya belum support. Kedua, ini sentimennya kalau kita baca masih sentimen earning ya. Ketiga, ini ada gap, ini ada gap, ini ada gap. Keempat, dia belum membentuk pullback. Ini adalah low, ini adalah high. Dia harus pullback dulu. Entah di mana ya, pokoknya dia ada high low, baru high high. Dia harus tes dulu, harus. Walaupun kita nanti pakai time frame lebih besar nggak kelihatan, tapi harus ada pullbacknya. Bisa jadi dia sudah terjadi di mana? Di sini. Main time frame-nya kecil, low. Ini pullback nih ya. Ini pullback nih. Ada pullback, tapi untuk yang besarnya belum ada karena monthly-nya kan tadi satu candle, weekly-nya juga tadi belum kita lihat. Kita menunggu, kalau saya sih biasanya pullback-nya terjadi di weekly baru kita nyaman. Mana tadi weekly? Ya belum ya. Pullback weekly-nya belum ada. Sementara di weekly-nya pas downtrend bentuknya rapi banget. Nah, masa pas mau naik dia nggak rapi juga ya. Itu Bapak Ibu mungkin menunggu bulan Mei ya. Siap-siap bulan Mei ya. Jadi siap-siap bulan Mei. Oke, kita akan bahas PTRO. Kita cek dulu alert PTRO. Kalau ada waktu kita akan jadikan ini tutorial trading plan lagi. PTRO dia fresh Bapak Ibu, sebelumnya tidak ada alert, sekarang ada alert, berarti ini alertnya fresh. Dan istimewanya kalau alert bot dia keluar bot, alert, lalu berapa menit kemudian dia terbang, nah itu istimewa berarti. Ya, buktinya tadi ya Bapak Ibu, lihat jam 10 alert, baru saya cek tadi jam berapa saya sampaikan tadi ya. Coba lihat channelnya. Jam berapa tadi? Jam berapa ini tadi saya posting? Lupa pula ini jam berapa. Jam 11 ya. Jam 11. Jadi jam 11 dia sudah naik 17%. Itu istimewa berarti. Jam 10 alertnya keluar. Jam 11-nya waktu keluar dia belum naik 17%. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo. Speedo PTRO. Saya belum punya. Dia berada di zona grid, artinya masih bisa naik Bapak Ibu. Dia belum ekstrim. Nanti Bapak Ibu cek kalau mau weekly-nya cek sendiri ya. W star PTRO. Jangan weekly, daily aja star PTRO. Karena sebenarnya kalau pakai weekly itu hanya informasi yang belum lengkap. Belum juga dia. Belum menjadi habis panik terbelah hope ini. Tapi boleh kita curigai karena Bapak Ibu terjadi akselerasi jarak bintangnya harus kuat. Nanti kita keten-keten dulu ini ya. Karena kalau dia bergerak ke sana, mudah-mudahan dia kuat. Ini sebenarnya sudah bergerak ke kanan, tapi belum masuk saja dalam segitiga.
Bisa dipantau-pantau, mungkin dia pullback diambil, mungkin risknya kecil. Ini bottoming ini. Relatif terhadap komposit yang menguat. Kita cek dengan VPA monthly PTRO. Kita lihat dulu struktur besarnya apakah sudah pernah terjadi. Wah, berat Bapak Ibu ya. Berat kalau untuk PTRO, karena apa? Ini adalah fase akumulasi. Dulu katanya Lo Keng Hong sabar menunggu ini. Terus tapi dia nggak sabar juga, dia jual, begitu dia jual diambil sama siapa ya, Prajogo Pangesa atau siapa. Naik terbang. Sekarang siklus wake off-nya sedang berjalan. Oke. Apakah ini akan turun? Ya, jadi kalau saya lihat begini agak ciut ya, bukan agak ciut, nggak suka. Kan wake off-nya sudah naik. Dia kalaupun naik dia akan membentuk double top. Kita lihat di weekly-nya. VPA weekly PTRO. Pengalaman yang mengajarkan kalau udah terjadi begini jangan. Jadi kemanakah dia? Jadi kalau Bapak Ibu, kalau dia bergerak naik ya, ini kan akumulasi, the best time for buying ya, second chance to buy, baru dia marking up ke atas. Ini adalah sinyal exitnya, dia langsung turun, selling climax, auto reaction, secondary test. Oke, jadi dia mainnya di sini weekly-nya ya. Terus kalau kita punya sekarang dengan struktur yang berjalan wake off ini, target jualnya di mana? Ini ada candle merah pertama yang terdeteksi di weekly, bawahnya sama atas high-nya. Ini adalah target jual, zone, supply zone. Ya, karena ini merah, ini sebenarnya supply masuk. Jadi jualnya dari sini 4.000 sampai 4.650. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau beli, ya euforia, di sini jual. Itu dulu lah, amankan dulu Bapak Ibu. Kalau enggak dia turun, ini akan menjadi double top dan siklus wake off-nya akan berlanjut. Jadi pengalaman lah. Jadi kalau udah masuk bisa naik. Kebetulan saya belum punya, saya belum tahu akan masuk atau enggak. Tergantung risk reward ratio. Kalau kira-kira enggak oke, enggak masuk saya. Weekly-nya belum bisa kita jadikan acuan untuk volumenya masalahnya ya. Harus ke daily nih jadi acuannya. Karena kan masih hari Senin. Oke. Lagi pula ini sentimennya di pembagian dividen. Jadi grup-grupnya Cuan, PTRO, apalagi namanya grupnya Brand tuh kan supirnya ugal-ugalan. Kalau mental tidak siap atau tidak punya alat terjun payung yang safety, ya saya tidak menyarankan gitu. Nanti nyangkut di atas, hidupnya perih lah Bapak Ibu. Jadi ada risk tambahan yang harus, maksud saya dalam trading as business ada risk tambahan yang harus diconsider. Oke? Kita lihat dengan VPA PTRO. Nah, tetap entry nanti di daily. Strukturnya oke, saya akan analisa secara ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam wake off itu, dia mengatakan fase sebelum ini, sebelum dia naik, maka ini adalah sebelumnya di sana mungkin adalah accumulation. Tidak akan naik, menurut wake off, tidak akan naik suatu saham kalau tidak ada akumulasinya. Itu menurut dia ya, teori. Lalu terjadi marking up, taunya dari mana? Ini ada low, ini adalah high, ini ada high low, ini ada higher high, ini ada high low, ini ada higher high, ya high low, ini ada higher high ya, sampai kemudian ada sinyal selling climax, buying climax sini ya. Lalu turun, ini fase A-nya, ada gap, dia main. Nah, ini kan cucuk nih kita bingung, boleh di sini, boleh di sini. Ini yang kelihatan lah bodinya nutup ya. Kalau ini kan baru nyentuh. Ini kalau secara teori kita sebut dengan the best time for selling. Bisa dicek ya. Ya ini interpretatif, boleh di sini, boleh di sini. Setelah the best time for buying, sahamnya turun, biasanya 80% dia akan memberikan yang namanya second chance to sell. Dia turun, dia akan naik dulu. Ini akan disebut dengan kesempatan kedua to
sell. Secara teori, ya. Secara teori. Sampai mana? Nanti lihat di atas ini ada supply-nya enggak? Supply. Karena di sini orang nyangkut, di sini orang nyangkut, di sini orang nyangkut ya. Jadi kalau dia sempat naik ke sini, yang nyangkut ini kira-kira dia mau exit atau mau keluar. Itu saya tinggal ditanya. Kalau mereka mau keluar berarti supply meningkat. Ledakan volume, set, boom ya. Di sini sebenarnya terjadi akumulasi dan dia selar saja. Jadi dia naik, dia akan pullback ke bawah. Oke, secara teori seperti itu. Kalau saya salah, mohon maaf ya. Jadi teorinya dia setelah the best time for buying dia akan naik. Sampai mana? Ini yang saya tidak tahu. Kita harus tanya sama bandarnya. Tapi kalau kita bicara dengan data PBP, PTRO, kita lihat. Ya, di manakah ada di supply zone? Kalau nggak kelihatan kita cari aja. Ini adalah sell mother candle, ini adalah sell mother candle, ini adalah sell mother candle. Ada sinyal-sinyal rejection. Itu bisa sampai sini karena biasanya itu supply, bisa sampai sini, biasanya dekat-dekat itu supply, atau bisa sampai sini karena dekat-dekat itu supply. Jadi kalau nggak ketemu, ini kan ada supply zone, ini ada supply zone, ini ada, ya ini gitulah ya. Jadi bisa sampai di sini dia turun, itu adalah probability A. Bisa sampai sini dia turun, karena yang di sini nyangkut keluar, supply meningkat, atau sampai sini dia turun membentuk double top di time frame lebih besar. Oke ya. Apakah saya akan masuk? Kayaknya saya akan masuk kalau dia turun ke bawah ya. Karena di sini ada gap, di sini ada gap, ini ada demand zone. Berarti belinya dari sini baru saya berani nih. Karena dari sini stop loss-nya dekat. Kalau beli di atas saya tidak berani. Kenapa saya ini stop loss dekat? Ini demand zone. Ini yang panjang ini demand zone. Lihat ya, ini berdasarkan data. Ini yang menahan supaya ini mantul. Kalau nggak ada demand zone, secara hukum Wyckoff mengatakan dia tidak mungkin naik, saham tidak mungkin naik karena ada demand lah, maka demand yang lebih besar daripada supply, maka sahamnya akan naik. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi tadi berpikir wah ini patternnya bagus, tapi saya melihat risknya besar bagi saya. Tapi kalau dia turun ke sini, mungkin saya akan pasang ordernya di zona ini. Karena stop loss-nya dekat. Gitu saja. Kalau dia jebol, harus exit. Kenapa? Dia akan ngejar ini nih. Ini demand zone. Jadi panjang lebar nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Biasanya ini saya bahas di workshop level advance. Kita belajar ini di level advance. Volume price analysis. Oke, lalu kita lihat wave-nya, wave PTRO. Ini mau fast trade sajalah Bapak Ibu karena dia memberikan second chance to sell. Oke, kita lihat wave-nya. Wave-nya sudah berubah ya Bapak Ibu. Perubahannya sejak kapan wave-nya berubah? Di sini. Jadi sejak di sini nih wave-nya sudah berubah. Low, high, high, low, high, high. Sudah. Jadi wave-nya itu sudah. Jadi tinggal naik ke atas saja. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah pullback-nya, high, low, ini adalah high, high. Jadi sudah berubah dia wave volumenya. Itulah ya harus kita combine. Elite wave-nya sudah divalidasi oleh volume. Hari ini hajar kanan 71. Jadi kuat ya Bapak Ibu. Nanti kita cek ada gap atau enggak itu. Kita lihat evol PTRO seberapa besar. Biasanya kita yang agresif kalau ada power box kita berani di bawahnya. Jadi kalau mau agresif Bapak Ibu tarik ini kan dijebol nih. Ini swing line ini ada warna merah yang agresif di sini. Jadi beli kalau dia turun, stop loss exit di sini ya. Atau swing low yang ini boleh ya. Tapi saya sih akan ngejar yang bawah lah. Ya, ini ada gap-gap kecil. Lalu kita cek dengan DOM, PTRO. Oh ya, Sankey-nya gimana ya? Sankey, lupa Sankey-nya. Nanti kita akan lihat Sankey-nya terakhir. Kalau kita lihat asingnya hanya 6,4%, asingnya tidak dominan ya Bapak Ibu. Kecil-kecil sekali asingnya. Karena kalau lihat di sini ini lokal nih, lokal yang dominan. Kita lihat dengan foreign flow. PIF PTRO. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PTRO Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat di PTRO ini sejak Desember dia asingnya keluar terus sempat sahamnya naik ya. Jadi kemudian sahamnya turun di Januari. Jadi asingnya sudah tahu mungkin dia sudah keluar duluan. Hari ini asingnya net buy.
Hari ini net buy sebesar 44,96, sehingga yang sebelumnya candle kecil-kecil merah ini dalam 5 hari menjadi net buy juga 33,09. Datangnya dari yang hari ini masuknya. Dalam 20 hari juga dia menjadi 35,24 karena masuknya net buy hari ini, tapi dalam 60 hari asingnya masih net sale-nya besar ya. Minus 653 miliar, dalam 1 hari ada 1 triliun. Jadi menurut saya asingnya ini masih belum signifikan untuk mengangkat ya. Kenapa? Karena dalam 5 hari dan 20 hari itu ibaratkan kemarau setahun atau kemarau dalam 20 hari, basah juga tanah itu akibat hujan sehari. Inilah dia bentuknya. Merah-merah-merah semua, hari ini dalam 20 hari menjadi hijau atau menjadi net buy. Kita cek dengan tren. Terakhir nanti kita coba cek ini ya, Sankey ya. Kayaknya ada nih Sankey PTRO. Tren PTRO. PTRO ya dia seolah-olah pullback di zona ini ya Bapak Ibu. Support menjadi support. Ya, jadi cuman kalau naik ke atas, kalau ini adalah siklus besar, dari pengalaman saya agak susah. Kecuali bandarnya gila ya. Kalau dari full year 2024, EPS grow-nya minus pula di sini. Overvalue dia, trennya sudah up, golden course-nya sudah dari kemarin. Kayaknya nggak jadi buat tutorial trading plan karena agak nggak berani saya, risk-nya besar. Lalu kita cek dengan PWS, PTRO. PTRO, ada nggak gap-nya? Atau hakinasinya sudah stabil atau belum? Sudah tumbuh? Muncul nggak ininya? Rudang-rudang, kita lihat. Gap tidak ada. Oh, tidak ada gap ya. Untuk hari ini tidak ada gap. Secara visual tadi agak-agak ragu, ternyata dikonfirmasi untuk hari ini tidak ada gap. Volume price-nya sudah bagus, ini ya sudah muncul. Jadi kalau udah pullback, itu buy. Target jualnya mungkin bisa di 3.100, 3.800, 4.200 itu targetnya lah. Di mana ada supply yang besar sebelum supply-nya keluar, kita keluar. Oke. Mungkin ada yang sudah punya, targetnya aja dipakai, stop loss-nya juga dijaga ya. Oke, itu PTRO. Kita cek alertnya Toba. Yang belum tadi Sankey ya. SKF PTRO. Bagaimana income statement untuk PTRO di tahun 2024 menggunakan Sankey diagram? Bapak Ibu bisa lihat di top line-nya revenue-nya 10,9 triliun, meningkat 24%. Tapi cost of revenue-nya gede juga nih, gede sekali malah. Hampir 90% adalah CAPEX ya, cost of revenue ya. Lalu sisanya untuk gross profit adalah 1,4 triliun. Dia sudah meningkat 14%. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kita bikin pembahasan khusus saja. Yang pengen saya lihat di top line-nya dia meningkat 24%, 10 triliun besar. Tetapi di bottom line-nya hanya 158 miliar net profit-nya, turun pula ini. Oh, ini juga menarik nih. Tax-nya positif ya. Apa? Reimburse pajak. Ya, ini 125 ditambah pajak 33. Berarti negara nyetor duit untuk kerja. Kelebihan bayar pajak atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Bapak Ibu yang ngerti tax-nya bisa positif hingga net profit-nya lebih besar dari income before tax, tolong komentar. Tolong kasih penjelasan. Saya nggak paham. Oke, kita akan lanjut. Toba, analisa singkat saja. Kita lihat alert Toba. Mungkin malah menarik Toba. Toba bulan April tanggal 14 sudah ada, ya sekarang muncul lagi Toba. Jadi ya begitulah Bapak Ibu ya, belum tentu alert buy itu cocok untuk saya beli. Ya harus analisa dulu ya. Kalau yang mentalnya mungkin sudah masuk atau kuat, ya belilah. Cuman harus risknya lebih kecil daripada reward. Oke. Sekarang kita cek dengan Speedo Toba. Speedo Toba dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply saat ini. Kita cek dengan Star Toba. Tobanya sudah di hope dan kelihatannya mau masuk ke grid ya, mudah-mudahan ya. Karena kalau sudah di sini harusnya kita belinya kemarin
Mungkin 10 hari yang lalu atau di sinilah belinya. Ya. Memang biasanya kita telat kalau nggak sadar ya. Tapi kita lihat volume price-nya sudah telat atau belum. VPA Toba kalau mau beli. Ini bagus pula ya. Harus lihat struktur besarnya. Apakah strukturnya sudah selesai? Ya, jadi kalau kita lihat ini selling climax, selling 1 2 3 selling climax, authorization secondary test, dia tes ya. Jadi fase A-nya itu udah selesai di sini. Baru di sini dia menjadi the best time for buying. Oke, ini volumenya besar. Baru dia turun ke bawah ini menjadi second chance to buy. Sekarang dia naik. Kalau yang sudah punya pegang aja karena rapi nih. Low, high, high, low, high, 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 low, high, 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 low. Dia rapi, ya. Ada gap atau tidak? Tinggal dicek. Rapi lah. Kalau begini kembali lagi harus lihat struktur besarnya Bapak Ibu ya. VPA, Manly, Toba, mohon maaf. Karena saya mau ngomong apa gitu kalau lihat bottom. Oh iya. Ini sama seperti PTRO tadi, tapi PTRO masih di sini ya. Kalau dia turun ke bawah, maka siklus besarnya sudah selesai, cuman dia akan terlihat rapi di weekly. Sekarang dia naik lagi, ya seperti teori, dia tidak akan bisa setinggi ini, dia turun lagi. Untuk naik ke sana, dia harus absorb dulu lah. Demand supply-supply yang nyangkut-nyangkut ini, mereka akan menahan kenaikan. Memang terjadi perubahan bentuk volumenya di sini. Jelas sekali perubahannya. Ya, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang dia sudah fase akumulasi. Makanya saya bilang, oh bagus juga nih. Lihat di weekly dulu. VPA weekly Toba. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Oh, begitu. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi, marking up, distribusi, marking down lagi. Gitu-gitu aja tuh. Kecuali ada sesuatu yang extraordinary. Sekarang ini, apakah akan tinggi, Pak Roy? Sementara ini belum terlihat tanda-tandanya. Apa tandanya? Lihat, untuk dia naiknya tinggi, volumenya harus besar. Di sini sudah besar atau belum? Itu bisa dijawab masing-masing. Kita tunggulah. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi volume price analysis itu logik. Kalau dia mau naik tinggi, harus ada volumenya dulu. Harus ada fase akumulasinya dulu. Karena kita ada framework ya, framework itu dari Wyckoff yang sudah diuji sejak tahun 1800 gitu ya. Di Amerika gitu. Di Indonesia ini kan marketnya masih belum efisien. Oke, kita lihat dengan VBP, langsung aja lah. PIF, Toba. Foreign flow. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah foreign flow untuk Toba. Saya nggak tahu ada sentimen apa ya. Kalau lihat asingnya sih kecil-kecil saja. Tidak terlalu signifikan asing di Toba. Lalu, Sankey-nya, SQF, Toba. Ya, karena kita tidak analisa Sankey, kita hanya melihat top line. Toba top line-nya minus 8, dia 7 triliun. Bottom line 760 di bawah 1 triliun, tapi meningkat sudah nih 139%. Mungkin sentimennya yang lain ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin sentimennya ada sentimen tentang apalah politik atau direkturnya atau apa yang lainnya yang mungkin tidak tergambarkan di laporan keuangan 2024. Atau mungkin ada laporan keuangan baru yang tidak tergambar di sini. Oke Bapak Ibu, itu saja after market close untuk malam ini. Mohon maaf tadi saya pikir PTRO menarik, ternyata belum masuk habis panik terlebih dahulu. Terus mungkin harus berhati-hati karena siklusnya Wyckoff-nya sedang berjalan. Ternyata dia kelihatannya akan menjadi second chance to sell. Kita lihatlah waktu yang akan mengujinya. Kadang kan teori kan salah juga, maksudnya kita implementasinya salah juga. Teorinya benar, tapi tidak pas di sahamnya. Itu saja, jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini kalau nanti ada saham yang bagus untuk kita buat analisanya, apakah ledakan volumenya atau yang lainnya akan kita buatkan kalau ada waktu. Itu saja Bapak Ibu, jangan lupa ya, practice make perfect. Insya Allah kita bertemu di lain analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.